Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Ibu Melani Ida Marini yang akan menemani kalian belajar sosiologi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang globalisasi dan modernisasi. Kita saksikan di bagan ya, bahwa modernisasi dan globalisasi yang akan kita bahas adalah dimulai dari pengertian, bentuk perubahan, ciri, syarat, serta sikap mental manusia modern dan gejala modernisasi. Kemudian untuk globalisasi kita juga akan membahas pengertian, teori globalisasi, proses globalisasi, globalisasi perekonomian, serta globalisasi budaya. Untuk gejala modernisasi dan globalisasi, kita akan membahas bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, bidang politik dan ideologi, serta bidang agama. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang dampak urbanisasi, yaitu adanya urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalitas, serta kenakalan remaja, dan lunturnya jati diri bangsa. Oke, kita mulai dari modernisasi ya. Yang akan kita bahas adalah pengertian, bentuk perubahan dalam modernisasi, ciri, syarat, dan sikap mental manusia modern, serta gejala modernisasi. Modernisasi berasal dari kata modo yang artinya cara dan ernest yang artinya adalah periode waktu masa kini. Sehingga bisa kita lihat bahwa modernisasi adalah suatu proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat menyatakan bahwa modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Sedangkan William Ogbutt dan Nimcoff mengatakan bahwa modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semata. Anak-anak bisa lihat di sini ada persamaan dan perbedaan modernisasi, westernisasi, serta sekularisasi. Untuk persamaannya ya antara modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi bahwa masing-masing mempunyai kepentingan soal duniawi. Dan semua ini ya, modernisasi, westernisasi maupun sekularisasi ini adalah berasal dari barat. Ya, dan merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan merupakan proses perubahan. Sedangkan perbedaan dari modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi adalah modernisasi mutlak ada dan diperlukan setiap negara. Modernisasi tidak mempersoalkan nilai keagamaan. Proses modernisasi merupakan suatu proses perkembangan yang lebih bersifat umum. Sedangkan untuk westernisasi mutlak merupakan pembaratan ya, tidak mempertentangkan antar kebudayaan barat dan lokal. Bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan adanya westernisasi. Kemudian untuk sekularisasi ini adalah juga berorientasi pada dunia, tidak terikat pada nilai agama dan bersifat ilmiah, serta proses perkembangannya terjadi dalam bidang keagamaan. Selanjutnya adalah bentuk perubahan dalam modernisasi. Ya, ada yang disebut dengan directed change. Ya, apa saja perubahan dalam modernisasi? Di sini aspek sosial demografi yang merupakan proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat, serta aspek struktur organisasi sosial yang merupakan proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri manusia modern sebagaimana disebutkan oleh Alex Ingles mengatakan bahwa manusia modern memiliki sikap menerima hal-hal yang baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan,
memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada ilmu pengetahuan, dan imbalan harus sesuai dengan prestasi. Sedangkan sikap mental manusia modern adalah kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Dan syarat modernisasi adalah cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media massa, kemudian tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, dan adanya desentralisasi wewenang. Selanjutnya, gejala modernisasi yang dapat kita lihat di dalam masyarakat ya, sangat kentara sekali pada bidang budaya, bidang politik, ekonomi, dan bidang sosial. Pada bidang budaya akan ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional karena masuknya budaya barat. Kemudian pada bidang politik, semakin banyak negara yang lepas dari jajahan. Dalam bidang ekonomi, kita akan semakin melihat semakin kompleks kebutuhan hidup manusia. Dan dalam bidang sosial, semakin banyak kelompok-kelompok baru. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah globalisasi. Apa saja yang akan kita bahas? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian globalisasi, teori globalisasi, proses terjadinya globalisasi, serta adanya globalisasi perekonomian dan budaya. Sering kita mendengar istilah globalisasi, ya. Secara istilah, globalisasi berkaitan dengan adanya peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi lainnya. Sedangkan teori globalisasi, ada globalis positif dan optimis, ada globalis pesimis tradisionalis. Bagaimana proses terjadinya globalisasi? Awal terjadinya proses globalisasi dimulai tepatnya tahun 1000 dan 1500 Masehi, di mana pada saat itu pedagang Cina dan India masuk melalui jalur sutra. Kemudian fase selanjutnya penguasaan Muslim atas jalur perdagangan, dan yang ketiga adalah fase eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh negara barat yang akhirnya nantinya akan kita temukan adanya fenomena pasar bebas. Globalisasi perekonomian dan budaya. Globalisasi perekonomian di mana wilayah perdebatan tradisionalis dan positif. Globalisasi positif menyatakan bahwa telah terjadi intensifikasi investasi dan perdagangan. Sedangkan globalisasi budaya mengatakan bahwa masuk melalui produk kultural atau budaya ditandai dengan meningkatnya angka kepemilikan pesawat televisi, perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, dan tidak adanya batasan dalam penyebaran budaya. Gejala modernisasi dan globalisasi dalam masyarakat Indonesia bisa kita lihat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang ekonomi, bidang politik dan ideologi, serta bidang agama. Dan dampaknya juga dapat kita lihat ya, dampak globalisasi dan modernisasi di Indonesia sangat kentara sekali. Akan kita lihat fenomena urbanisasi, adanya kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalitas, serta kenakalan remaja. Dan tantangan masa depan bangsa adalah reaksi terhadap globalisasi dan modernisasi. Robertson mengatakan bahwa masyarakat lokal menangkap pengaruh global dan mengubahnya menjadi yang cocok dan dapat diterima oleh lokal. Kemudian percampuran budaya lokal serta adanya percampuran budaya asing, komunikasi global, globalisasi meninggikan kesadaran lokal, dan adanya globalisasi akan meningkatkan penjajahan barat. Untuk tugas, ya, anak-anak perhatikan di sini kita akan mencoba untuk menganalisis ya. Kita kenal beberapa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia seperti adanya PT Exxon, Freeport, dan lain sebagainya. Tugas kalian adalah menganalisis bagaimana kalian melihat kehadiran perusahaan tersebut. Ya, lakukan analisa dengan konsep globalisasi dan modernisasi. Setelah kalian lihat video ini, silahkan tinggalkan jejak pada kolom komentar dengan memberi nama, nomor absen, dan kelas masing-masing. Ya, Ibu tunggu untuk analisis tugasnya. Terima kasih sampai di sini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.